kita mulai dari sini. Kita dapatkan bahwa tadi untuk Ocean Basin Flood ada beberapa fitur-fitur yang mungkin ditemukan. Lanjut ya. Sebelum kita lihat, kita mau lihat nih. Gunung laut itu seperti apa sih? Mari kita lihat sebentar. Oke. Not all mountains are covered in trees or snow. Some mountains, like this one in Chile, are entirely below the sea's surface. These submarine mountains, called seamounts, can range from 3,000 to over 10,000 feet tall. Jangan terkecoh, maksudnya jangan terkecoh. Jadi teman-teman diharapkan nanti udah cek aja di googling 1 feet itu berapa meter, biar kebayang tingginya berapa gitu. Soalnya kita 10.000 feet berapa meter ya? Googling aja coba. Kita lanjut ya. Taken together, seamounts cover 11 million square miles, more than any one land-based habitat like deserts or forests. These ocean mountains are hotbeds of marine life. Nutrient-rich water flows up their slopes, nurturing corals, sponges, and fish. Many species are endemic to just one seamount, meaning they live there and nowhere else. Seamounts also attract migratory species like whales, tuna, and sharks, which come to feed and mate. Where there are fish, fishermen aren't far behind. We catch about 3 million tons of fish from seamounts every year. Scientists say that's far too much. Fish like orange roughy, which live along the deep parts of seamounts, can take decades to reach maturity. Commercial fishing can quickly decimate such slow-growing species. And to catch these fish, fishermen often use a particularly destructive form of gear called a bottom trawl. Bottom trawls plow through fragile seamount ecosystems, smashing corals and sponges that can be hundreds or thousands of years old. Luckily, in many places, seamounts are getting the protection they deserve. In 2015, for example, Chile became the first country to ban bottom trawling on its seamounts. And with new protections this year, all of California's major seamounts are now off limits to trawls. These are mountains we'll never climb, but it doesn't mean we can't appreciate their beauty and abundance. Menarik banget ya. Bahwa ternyata di seamounts itu sangat kaya akan keberagaman hayati. Dan itu tingginya lebih besar dari kadang-kadang lebih tinggi dari gunung-gunung tinggi di daratan. Luasnya juga luas banget, tapi letaknya di laut. Menarik banget. Nah, ada satu juga yang menarik ya dari satu profil di bawah laut itu adalah bahwa bisa ditemukan tuh namanya Seamount Guyot. Bahasa Perancis ya, bukan Guyot. Kalau bahasa kitanya Guyot. Ini salah satunya tuh ya, Wilde Guyot. Dia seamount, gunung laut, tapi atasnya tuh rata. Kenapa? Ya mungkin dia dulunya itu di atas terus, jadi dia di atas permukaan awalnya. Tapi karena pengaruh fisik dari gelombang, dari arus, dari udara, sehingga dia terkikis lama demi lama. Seiring berjalannya waktu dia jadi rata. Nah, terus juga seiring berjalannya waktu, karena naiknya permukaan air, dia jadi di dasar laut. Tapi awalnya dia di atas. Nah, ini menarik nih contohnya ini nih. Nah, terus juga salah satu profil yang bisa kita lihat di bawah laut adalah palung. Ini palung yang terdalam, palung Mariana di daerah sekitaran Filipina. Kita lihat, sudah ada manusia yang eksplorasi ke dalam sana. Kita lihat ada apa sih di dalam Mariana. Ini saya tunjukin ini biar teman-teman tertarik dengan laut tuh. Jadi bahwa ya untuk mengeksplor tuh menarik gitu. Berharap teman-teman ada yang sewaktu-waktu semoga dikasih kesempatan sama Allah buat
ikutan eksplorasi semacam ini tadi. Ke Guyo kah, ngelihat Guyo, ngelihat Palung, kita lihat ya. Oke. Oke. Kita sudah belajar tadi tentang continental. Ada yang dibagi 3, continental margin, ocean basin floor, yang terakhir adalah mid oceanic ridge. Bahasa Indonesia punggungan tengah samudra, tapi jujur aja nggak enak itunya. Nah, apa sih mid oceanic ridge ini? Dia adalah bentukan dasar laut yang dia sebenarnya tempat gundukan gitu, di mana magma keluar dari dalamnya. Magmanya itu dari jenis basalt, menembus litosfer dari pertengahan ridge ini, dan dia sebenarnya adalah rangkaian gunung berapi aktif. Ini nih. Jadi kalau kita lihat di dunia itu ada rangkaian mid oceanic ridge. Ini nih, garis merah ini adalah rangkaian tersebut. Dan ini dibilang sangat penting. Kenapa? Karena tempat ini adalah pembentukan samudra yang baru. Jadi dia kadang-kadang disebut juga dengan constructive plate margin atau spreading axis. Ini masih ada pelajaran detailnya nih. Tapi kita nggak masuk ke sana, cuma kasih tahu bahwa ada bagian dari laut yang disebut mid oceanic ridge. Kita sudah belajar tentang yang profil laut untuk yang utamanya. Kita masuk ke intermediate. Ini nggak terlampau banyak. Intermediate ini juga didapat dengan Echo Sounders. Dia beberapanya di referensi yang kita pakai, dia antara ada hills, valleys. Intinya sih adalah bagian dari laut yang juga biasanya dia terdapat di daerah kayak di ocean basin floor, tapi dia lebih detail. Contohnya adalah submarine canyon, helix, banks. Kita nggak nyebut detail, cuma sekitar tahu aja, karena biasanya kalau untuk pelabuhan pelabuhan tuh kita nggak masuk ke sini nih, karena kita nggak masuk nggak pernah ke sini. Kalau teman-teman masuk ke offshore teknologi, pipeline atau apa, nanti masuk ke sini. Kita lanjut lagi ke
slide berikutnya ya.